Jadi ada mandat, silakan laksanakan, action saja, izin operasional nanti menyusul. Tapi kalau saya pribadi menginginkan di samping kita action, ada upaya kita dalam melakukan permohonan izin operasional. Jadi jalan berbarengan, tidak boleh kita sudah terlena dengan prosesnya, kemudian izinnya kita sudah lupakan. Jadi harus sama-sama jalan. Action, izin operasional juga berproses gitu. Jadi barangkali di program pertama ini ada 2 item yang harus kita bahas. Yang pertama actionnya, yang kedua proses izin operasionalnya. Jadi tiap-tiap program ini ada 2 item itu yang harus kita bahas. Untuk program pertama kesetaraan, action barangkali nanti ke belakang kita bahas. Yang pertama untuk pengusulan izin operasionalnya dulu. Lagi-lagi saya merujuk pada yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan. Untuk mendapatkan izin operasional daripada setiap program, dalam hal ini kita bicara program kesetaraan, yang pertama yang harus disiapkan adalah perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran yang terdiri dari RPP 2 silabus. Saya kira guru-guru yang lebih tahu ini. Selanjutnya, setelah perangkat pembelajaran adalah administrasi penunjang. Administrasi penunjang terdiri dari 1, surat permohonan izin operasional. Yang kedua adalah NPWP lembaga. Yang ketiga adalah akta pendirian atau akta notaris. Yang keempat adalah rekening lembaga. Yang kelima adalah NPWP. Surat pernyataan sewa atau hibah atau pinjam tempat. Jadi ini untuk administrasi penunjang, saya kira itu saja. Tidak ada lagi yang lain-lain. Yang keenam adalah struktur pengurus. Struktur pengurus. Nah, jadi ada 6 item untuk administrasi penunjang dalam hal permohonan izin operasional. Dan untuk administrasi penunjang ini saya pikir tidak ada persoalan karena kita sudah lengkap. Tinggal yang pertama itu perangkat pembelajaran, RPP dan silabus. Tentunya RPP dan silabus ini sama dengan RPP sekolah-sekolah formal lainnya. Karena kita punya 4 program kesetaraan, paket A, B, C vokasi, setara SD, SMP, SMA, SMK, berarti ada 4 jenis itu yang harus kita sediakan. Perangkatnya SD, perangkatnya SMP, perangkatnya SMA, perangkatnya SMK. Ini yang harus kita siapkan. Sekali lagi, untuk administrasi penunjang sudah tidak ada persoalan, tidak usah kita pikirkan, sudah lengkap. Sudah lengkap, tinggal yang poin 1. Nah, untuk poin 1 ini sebenarnya ada solusi, tapi saya tidak tahu kalau ada solusi lain daripada teman-teman. Solusi ini berdasarkan kita studi banding ke Toli-Toli kemarin. Ya. PKBM yang ada di Toli-Toli itu, khususnya PKBM Makapande, itu sudah mengamanatkan. Yang penting saya sudah lihat ngoni akta notaris, ngoni NPWP dan sebagainya. Saya siap memberikan apa yang kalian butuhkan, termasuk perangkat itu, termasuk perangkat untuk pendidikan kesetaraan. Jadi itu barangkali solusi. Tinggal penyampaiannya kita ke sana. Bagaimana? Pertanyaannya, kita sudah mau pakai solusi ini atau ada tawaran lain daripada teman-teman? Karena kita kendalanya cuma di situ, di poin 1. Poin 2 tidak ada persoalan. Saya kira itu Pak Sekretaris dan Bapak Ibu sekalian, khusus untuk izin operasional. Kemudian untuk actionnya
Untuk action barangkali ini perlu kita diskusikan bersama. Actionnya seperti apa? Kalau merujuk pada pendidikan non formal, yang notabene adalah proses pembelajarannya adalah fleksibel, artinya terserah mau di lapangan ke, mau di kantor bupati ke, yang penting diizinkan kita belajar situ, ya di situ sudah kita belajar. Yang jelas kantornya harus tetap, karena di situ pusat administrasinya, orang mengundangkan di situ. Nah sekarang kan kita kantor sudah jelas, tinggal tempat belajar. Bahkan di kantor itu juga kalau memadai, kita laksanakan pembelajaran di kantor itu. Begitu. Jadi tidak ada persoalan. Sekolah pun bisa kita pinjam, yang penting disetujui, kita laksanakan di situs. Begitu. Jadi itu untuk actionnya. Kalaupun tadi sempat disinggung bagaimana orang mau kunjungi atau bagaimana, bisa kita mengunjungi. Yang penting yang kita kunjungi itu pesertanya lebih dari kuota yang sudah kita tetapkan. Kalau orang mau pergi kunjungi kemudian cuma 5 orang di sana, rugilah kita. Kalau 20 sampai 30 oke, kita kunjungi, tidak ada persoalan, biar di modo berangkat. Tahu juga pembelajarannya cuma Sabtu Minggu, begitu, tidak mengganggu waktu kerja. Tapi kalau cuma sedikit ya tidak boleh. Orang yang harus tentukan di mana tempat belajar. Makanya untuk langkah awal biar kita meminimalisir dana transportasi, kita bermain di wilayah Kecamatan Riau dulu, jangan dulu jauh-jauh. Kalaupun kita mau di jauh-jauh, pasang target. Berapa kuota baru kita bisa berangkat atau mengunjungi atau belajar di tempatnya orang. Gitu. Kalau tidak terpenuhi itu tidak, tetap kita di sini. Di mana yang kita tentukan begitu. Saya kira itu untuk actionnya. Jadi teman-teman koordinator di setiap program tidak perlu khawatir persoalan ini. Untuk actionnya kita bagaimana dan sebagainya, tidak perlu khawatir. Fleksibel itu intinya. Baik, saya kira itu. Tinggal poin-poin satu ini yang kita diskusikan untuk perangkat pembelajaran. Bahwa izin operasional ini tidak akan diterbitkan sebelum mereka survei langsung ke lokasi. Benar tidak permohonan izin yang mereka inginkan ini, khususnya izin operasional ini, sesuai dengan apa yang mereka harapkan atau tidak? Jadi itu sudah berbicara mekanisme nantinya. Sehingga kita kembali kepada itu tadi, persoalan saran dari ketua tadi, apa yang kita dapatkan di studi banding kemarin terkait persoalan RPP dan silabus. Jadi saran saya, marilah kita kerja sama-sama dan memberikan tanggung jawab kepada koordinator masing-masing bahwa kira-kira seperti apa untuk prosedur yang akan kita lewati, baik itu terkait mengenai perangkat pembelajaran. Saya rasa seperti itu. Ya, mungkin ada tanggapan, saran dari teman-teman forum. Ya, saya dulu. Ya, saya persilakan. Koordinator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Ketua PKBM dan Sekretaris serta
saja mungkin dari saya. Kalau masih ada yang akan dilengkapi mungkin saya persilakan untuk teman-teman koordinator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.